Apa itu fungsi? Miss Delphi. Fungsi atau Kecil ya suaranya ya. suatu relasi dari himpunan Yang lain gimana? yang mana setiap X elemen A dipasangkan dengan suaranya. satu dan satu. Lumayan kecil, Bu. Enggak kecil ya, Bu. Kecil suaranya. Masih kecil, Bu. Masih kecil, Bu. Coba diulang lagi, Mas. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana Ibu malah yang ngecilin video speaker di laptopnya. Kalau yang lain gimana kedengarannya? Udah lumayan jelas. Iya. Tadi Iya. masih kecil. Oh, tadi memang kecil. sudah jelas, Bu. Udah, silakan. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B yang mana setiap X elemen A dipasangkan dengan satu dan hanya satu Y elemen B. Fungsi adalah suatu relasi. Sebelumnya, apa itu relasi? Relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Ada 3 cara menyatakan relasi. Yang pertama, diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya, ada 4 orang anak. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut, maka didapat 2 himpunan, yaitu himpunan A yang terdiri dari anak-anak dan himpunan B yang terdiri dari warna yang disukainya. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut. Maka dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Contohnya, seperti tadi, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian tersebut, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y, dengan X elemen A dan Y elemen B. Dan yang terakhir, dengan cara diagram Kartesius, menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Zelfi Astarita. Kepada Zelfi, disilahkan. Baik, moderator. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya, di sini apakah terdengar suara saya? Soalnya di sini agak hujan. Terdengar. Dengar. Oke. Kalau gitu saya ingin melanjutkan materi dari Marsha tadi. Di sini kita bisa lihat ada contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Di sini fungsi di himpunan A itu semua memiliki relasi di fungsi himpunan B, sedangkan
Di sini memang mempunyai relasi dengan himpunan B, tetapi ada yang double. Jadi di sini bisa lihat di sini bukan fungsi. Untuk catatan, dalam fungsi itu terdapat domain. Domain itu adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Domain bisa terletak di sebelah kiri. Jadi sebelah ini domain, daerah asal. Ada kodomain, adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain bisa terletak di sebelah kanan. Sebelah sini kodomainnya. Berarti kalau dari himpunan tadi, kita bisa lihat himpunan A adalah domain, himpunan B adalah kodomain. Dan di sini juga ada rank. Rank adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal. Di sini, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat dari contoh soalnya. Di contoh soalnya, kita bisa lihat di sini himpunan X ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan Y ada A, B, C, dan E. Berdasarkan diagram di atas, dapat ditentukan domain, kodomain, dan rank, yaitu domain seperti tadi, 4, 5, 6, 7, 8 adalah domain. Kodomain adalah A, B, C, D, E. Sedangkan rank adalah hasilnya, berarti A, B, C, D. Fungsi juga memiliki ciri yaitu 1, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. 2, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. 3, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. 4, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari 1. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu sifat-sifat fungsi. Next. Yang pertama ada fungsi satu-satu atau biasa disebut dengan injektif. Sebuah fungsi dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki pasangan yang sama. Fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu karena tiap elemen kodomain hanya boleh berrelasi satu kali. Nah, di sini bisa kita lihat yang diagram pertama ini, gambar pertama ini adalah fungsi injektif dan diagram kedua ini bukan fungsi injektif. Dapat fungsi injektifnya yaitu di himpunan C ada A, B, C, di himpunan D ada E, F, G, H, A berpasangan dengan E, B berpasangan dengan F, C berpasangan dengan G. Sedangkan pada diagram E dan F, di mana anggota dari diagram E adalah A, B, C, D, anggota dari F adalah E, F, G, H, di mana A berpasangan dengan E, B berpasangan dengan F, C berpasangan dengan D, dan D juga berpasangan dengan G. Sedangkan fungsi injektif itu adalah fungsi satu-satu, di mana mereka hanya memiliki satu pasangan. Jadi, gambar yang kedua ini bukan merupakan fungsi injektif. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Widya Elsa Agustin. Kepada Widya, disilahkan. Baik, izinkan saya Widya Elsa Agustin untuk melanjutkan materi. Sebelumnya saya minta izin karena tidak on cam, soalnya di sini jaringannya tidak bagus, Bu. Materi selanjutnya yaitu fungsi surjektif atau onto. Sebuah fungsi yang dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan pasangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan rank dari fungsi. Adapun contoh diagram yang terlihat di sini, yaitu fungsi yang memetakan A ke B dengan A, seluruh domain dari A merupakan pasangan dari kodomain B. Ini merupakan fungsi surjektif karena semua domain merupakan pasangan dari kodomain. Begitu juga dengan diagram yang kedua, dengan domain C merupakan pasangan dari kodomain D, sedangkan pada diagram yang ketiga tidak merupakan fungsi surjektif karena salah satu kodomain tidak merupakan pasangan dari domain, yaitu H, tidak memiliki pasangan. Jadi diagram yang ketiga tidak termasuk dalam fungsi surjektif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Tri Agnes Irwana Putri. Kepada Agnes, disilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Baiklah, materi selanjutnya adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif juga disebut fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomain semuanya berrelasi satu-satu. Kita lihat pada contoh pertama, fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B, di mana anggota himpunan H adalah A, B, C, dan D, dan anggota himpunan B adalah E, F, G, dan H. Fungsi tersebut dikatakan fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomain terpasangkan satu-satu. Selanjutnya contoh yang kedua, fungsi F memetakan dari himpunan C ke himpunan D, di mana anggota himpunan C adalah A, B, C, dan D, dan anggota himpunan D, E, F, G, dan H. Itu juga disebut dengan fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomainnya terpasangkan satu-satu. Dan terakhir contoh dari fungsi F memetakan dari himpunan E ke himpunan F, di mana anggota himpunan F yaitu A, B, C, dan D, sedangkan anggota himpunan F adalah E, F, G, dan H. Itu juga termasuk fungsi bijektif karena semua anggota domain dan kodomainnya juga terpasangkan satu-satu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, masukan, maupun pertanyaan, silakan untuk raise hand. Adakah dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, masukan, serta pertanyaan? Silakan untuk raise hand. Saya mau nanya. Ya, dipersilahkan kepada Rio. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya, tolong berikan contoh dalam soal cerita gitu, misalnya dari masing-masing jenis fungsi. Jadi ada soal cerita, terus ya penyelesaiannya salah satu aja, kalau enggak salah satu terus pakai soal cerita gitu sama penyelesaiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rio. Adakah dari teman-teman yang lain ingin memberikan pertanyaan, masukan, serta tanggapannya? Atau adakah dari anggota kelompok 4 yang dapat menjawab pertanyaan dari Rio? Belum, lagi dicari dulu, lihat contohnya. Baik, kepada teman-teman, izinkan kami mencari. Baik, kepada teman-teman, berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Rio.
Rio sendiri yang bertanya. Ya, Bu. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. 3 ya, injektif, dijektif, dan surjektif ya pembahasannya. Iya, Bu. Rio, kalau misalnya dari pertanyaan Rio tadi tentang fungsi injektif, bijektif, sama surjektif tuh kayaknya nggak ada deh soal cerita, tapi ada bentuk soal lainnya. Bentuk soal lainnya. Boleh? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Contoh dari injektif, subjektif, atau bijektif. Misalnya gini, ada soal diketahui Pertanyaan Rio apa minta contoh ya? Ya, Bu. Contoh Iya, Bu. himpunan gitu. Pakai soal. Berarti minta contoh soal. misalnya kan gini, contohnya diketahui fungsi R bilangan real menuju bilangan real Fx sama dengan 4 ditambah 3x. Nah, dari pertanyaan ini nih,
Bisa kita tentukan fx sama dengan 4 tambah 3x ini merupakan injektif atau subjektif. Kalau kita buktikan yang pertama untuk injektif ada syaratnya. F X1 sama dengan Fx 2 atau X1 Maaf Marsha, dipotong. Boleh digedein sedikit nggak word-nya di Zoom? Agak kecil di sini. Oke, makasih Marsha. atau X1 sama dengan X2. Di sini kita bisa masukin persamaan dari fx sama dengan 4 tambah 3x. Satu sama dengan X2. 4 sama 4 kan bisa dicoret. Jadi sisa 3x1 sama dengan 3x2. Sama-sama bisa dibagi 3. Berarti didapat x1 sama dengan x2. Berarti fungsi R menuju R fx sama dengan 4 tambah 3x ini merupakan fungsi injektif. Selanjutnya bisa kita contohkan untuk fungsi subjektif. Sorry, boleh ini nyanggah. Ya. Yang Mas Satria tuh contoh soal kayak misalnya kan kalau tadi kan ada fungsi ada nama orang siapa-siapa, terus dia tuh suka ini, suka ini, suka ini. Nah, Mas Satria tuh contoh soal cerita yang kayak gitu, ada nama orang mungkin, terus ada buah mungkin. Nah, itu tuh yang ini suka ini suka ini, terus gitu tuh dimasukin ke dalam fungsi tadi. Jadi kalau misalnya contohnya ini, ya, nah himpunan ini termasuk fungsi injektif gitu loh maksudnya. Kalau ini Rio nggak paham ini maksudnya gitu. Tapi kalau untuk soal cerita yang dimaksud Rio tuh untuk mencari injektif subjektif tuh belum ada, rata-rata kayak gini soalnya gitu. Kenapa nggak coba buat sendiri aja kan, apa namanya, fungsi dari fungsinya itu kan ada gitu, kayak kalau ini tuh syaratnya ini gitu loh. Coba satu contoh aja. Bentar ya. Baik, dipersilahkan kepada Vivi untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, maupun masukan. Mau nanya, kan ada tuh contoh soal yang di latihan Ibu. Kan katanya misalkan fx sama dengan x kuadrat. Mendefinisikan satu fungsi pada selang tertutup, min 2 kecil sama x kecil sama 8. Carilah fx f4, f min 3 sama f t kurang 3. Itu tuh gimana cara nyelesainnya?
Baik, terima kasih Vivi. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Vivi. Baik, disilahkan kepada Widya untuk menjawab pertanyaan dari Rio. Baik, di sini dia punya pernyataan. Misalkan Susi berumur 6 tahun, Litri berumur 7 tahun, Vita berumur 6 tahun, dan Disti berumur 8 tahun. Dari pernyataan tersebut, maka terdapat dua himpunan yaitu A. Desi, Litri, Vita, dan Disti, dan B. 6 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun. Antara himpunan A dan B merupakan contoh dari fungsi surjektif karena Desi dan Vita itu sama-sama berumur 6 tahun, Litri berumur 7 tahun, dan Disti berumur 8 tahun. Jadi domain dari A dan ke domain dari B itu sama-sama berpasangan. Semua himpunan di B memiliki rank sehingga fungsi tersebut berbentuk surjektif. Baik, mungkin bisa kalau jika ada yang salah. Baik, dikembalikan kepada Rio. Bagaimana Rio? Iya, paham. Makasih ya buat jawabannya. Sama-sama Rio. Ya, dipersilahkan kepada Natasha Pratiwi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya meminta kepada kelompok 4 untuk memberi sebuah contoh soal beserta jawabannya terkait fungsi. Soalnya tadi saya lihat tuh soalnya kan masih sederhana-sederhana. Nanti di ujian kan nggak mungkin sederhana itu contoh soalnya A. Bisa nggak berikan sebuah contoh soal? Terima kasih. Baik, terima kasih Natasha.
Baik, dipersilahkan kepada Marsha untuk menjawab pertanyaan dari Natasha tadi. Kepada Marsha, disilahkan. Baik, dari pertanyaan Natasha kan disuruh syarat untuk membuktikan apakah fungsi ini subjektif atau tidaknya, yaitu Y sama dengan X, di mana Y itu adalah kodomainnya dan Fx adalah domainnya. Kita dari soal kan berarti Y sama dengan 4 tambah 3X. X sama dengan Y. Y kurang 4 per 3. Di mana setiap Y adalah 4 tambah 3X. Ada X, Y dikurang 4 per 3. Kita masukkan F X sama dengan F masukkan nilai Y ini. Fx tadi kan 4 ditambah 3, X-nya diganti dengan ini. Berarti ini kan sama aja dari hasil ini bisa kita lihat, jadi 3-nya dicoret, jadi 4 tambah Y dikurang 4, berarti F X sama dengan Y. Berarti kan ini memenuhi syarat bahwa untuk membuktikan apakah fungsi ini subjektif atau tidaknya, yaitu Y sama dengan Fx. Berarti fungsi R menuju R Fx sama dengan 4 tambah 3X ini merupakan fungsi injektif dan fungsi subjektif. Sekian contoh dari saya, gimana? Kembalikan ke moderator. Baik, dikembalikan kepada Tasya. Gimana Tasya terhadap jawaban yang diberikan kelompok 4? Baik, paham. Terima kasih kelompok. Mohon maaf, kami belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apakah dari teman-teman ada yang bisa membantu kami dalam menjawab pertanyaan tersebut? Silakan untuk raise hand.
Maaf sebelumnya, apa boleh pertanyaan baru? Boleh, disilahkan kepada Maharani Despera Putri. Jadi kan tadi Masya ngasih contoh kan, misalnya kayak contoh soal tadi ada untuk cari injektif, subjektif itu misalnya kita cari itu ada syaratnya. Apakah semua syaratnya kayak di injektif itu fx sama dengan fx1 sama dengan fx2 itu untuk semua soal bentuk apapun seperti itu syaratnya atau tergantung soal? Atau mau diulang lagi pertanyaannya atau gimana? Emang seperti itu Rani, emang dari syaratnya X1 sama dengan X2. Kan dari injektif kita tahu pasangan A itu tuh memang harus mempunyai satu pasangan di B, jadi X1 tuh harus sama dengan X2 gitu. Jadi memang. Jadi misalnya dalam soal bentuk apapun, jadi kalau untuk cari injektif itu rumus syaratnya emang harus itu ya Mas ya? Ya. Oke, makasih. Gimana teman-teman, masih adakah yang ingin bertanya atau memberikan masukan, tanggapan, atau pertanyaan? Dan untuk pertanyaan dari Vivi tadi, apakah ada dari teman-teman yang dapat membantu kami untuk menjawab pertanyaan tersebut? Mohon maaf Ibu, sepertinya tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan dari Vivi, Bu. Apakah Ibu dapat membantu kami dalam menjawab pertanyaan dari Vivi, Bu?
Baik, masih sembari menunggu tanggapan dari Bu, masih adakah dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, saran maupun masukannya? Cukup. Izin menjawab moderator yang pertanyaan Vivi tadi. Ya, disilahkan kepada Hazim. Tapi yang A sama yang B ya, yang C-nya masih belum ketemu. Ya, baik. Untuk yang pertama itu kan dia F4 ya. Nah, F4 itu kan 4-nya itu masih termasuk ke dalam selang. Di mana selangnya itu dimulai dari negatif 2 sampai 8. Nah, tinggal dimasukin ke fungsinya, di mana fungsinya itu tadi X kuadrat. Jadi, F4 sama dengan 4 kuadrat, itu sama dengan 16. Kemudian F-3. Min 3 kan nggak masuk dalam selang tertutup. Di mana itu tadi min 2 sampai 8. Itu keluar dari selang itu. Selang main dari fungsi ini. Jadi F-3 tidak memiliki arti pada soal ini. Kalau yang C-nya belum ketemu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Azim. Dikembalikan kepada Vivi. Gimana, Vi? Berarti tiap dia nggak masuk selang, berarti dia nggak punya hasil di fungsi tersebut, Zim? Iya, Vi. Soalnya lihat, itu kan istilahnya kayak fungsi bersyarat gitu. Jadi kalau dia nggak masuk ke dalam selang, nggak ada nilainya, gitu. Oh, paham. Makasih, Zim. Makasih, teman-teman. Terima kasih kembali. Baik, apakah dari teman-teman ada yang bisa menambahkan jawaban dari Azim yang bagian C-nya? Mohon maaf, kami sepertinya tidak dapat menjawab pertanyaan dari Vivi yang bagian F3 kurang T kurang 3. Apakah Ibu bisa membantu kami dalam menjawab pertanyaan tersebut? Maaf mahasiswa, Ibu ada 2 meeting yang sedang berjalan ini. Tadi kurang menyimak. Gimana ya? Apa tadi ini? Sudah sampai di mana nih diskusinya tadi?
Sampai di pertanyaan Vivi, Bu, yang Apa itu? nah, misalkan fx sama dengan x kuadrat mendefinisikan suatu fungsi pada selang tertutup di mana x kecil sama dari min 2, x kecil di mana x besar Itu sama soal dari di mana? min 2. Soal Di di mana modul tuh? Ibu. Oh, di modul Soal di Ibu. modul yang nomor 3. Oh, yang nomor 3. Oke, Bu buka dulu modulnya ya. Iya, Bu. Bisa ditemukan? Ya, ada. X sama Y sama dengan 7, Pak. What else? Tinggal dua konstantanya, Pak. X sama Y konstantanya. Nah, itu kenapa ya dengan bertanya mengapa begitu ya? Kalau dia bisa menjelaskan Dinanda ini ya seperti kan sudah menggunakan kenapa berubah konstantanya membuat dia tidak mempunyai solusi dengan persamaan sebelumnya. Kegiatan belajar berapa kita ini? Ada ya. 13 ya? Iya, Bu, yang ke-13. Pengertian fungsi injektif dan bijektif. Oke, jadi kelompok 9 tolong lebih. Jadi yang diutamakan adalah indikator penalarannya ya, bukan indikator dari topiknya, bukan indikator soalnya. Itu untuk keperluan Tuhan di sekolah ya. Tapi sekarang untuk keperluan Anda ditugaskan untuk membuat soal indikator penalarannya. Jadi kalau misalnya tadi ada menarik kesimpulan, ya give premise-nya seperti apa ya, premise terus Anda sudah apa kan mengambil kesimpulan dengan cara logisme itu gitu. Ada pernyataan ini, ada pernyataan itu, maka kesimpulannya benar apa tidak, itu baru menggambarkan reasoning. Any comment from group A and group 9? Question? Yang ini ya? Halo, kelompok 9. Benar yang ini? Belum nampak di... Baru kelihatan, Bu. Oh, belum nampak. Indikatornya tidak perlu diperbaiki. Ini? Nah, Bu. Ya, Bu. Yang ini ya? Oke. Ya, Bu. Miss, Ibu ditanya lagi ya Allah. Apa nih? Misalkan fx sama dengan x kuadrat mendefinisikan suatu fungsi pada selang tertutup min 2x besar sama min 2 kecil sama 8. Carilah f4, f min 3 dan f t kurang 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau dicari f4 saja apa jawabannya tuh? 16, Bu. 16. Kalau dicari f min 3 9. Terus kalau dilihat pada nilai X-nya itu berada pada ini enggak? Berada pada selang X besar sama dengan min 2 kecil sama dengan 8 enggak? Yang X-nya. 4 termasuk. X-nya. Yang 4 termasuk, Bu. Yang 3 termasuk juga ya. Yang FT kurang 3. Nah, itu berarti kita memasukkan F T kurang 3 ke X-nya. Berarti kita masukkan ke dalam X kuadrat apa jadinya tuh? Apa? T kuadrat kurang 6. T kuadrat kurang 6T tambah 9. Kemudian X-nya ya, X-nya itu kita atau T-nya itu kita ganti dengan apa namanya tuh? Dengan selang X yang min 2 sampai 8. Tapi Fx-nya atau Ft-nya nilai-nilai yang memenuhi itu. Berarti apa tuh? Masukkanlah. T kuadrat kurang 6T tambah 9. Masukkan min 2 berapa? Masukkan min 3 berapa? Masukkan min 4 berapa? Masukkan min 8 berapa? Nah, itu nanti apakah dia akan satu-satu pasangannya tuh? Atau ada yang sama? Kalau fungsi tadi gimana, mahasiswa? Misalnya Ibu memberikan ilustrasi ya, ini supaya mudah mengingat aja nih. Misalnya A ke B, A itu kita misalkan anak, B itu kita misalkan bapak gitu ya. Nah,
apa tuh seluruhannya yang menyatakan bahwa anak boleh punya dua bapak enggak? Enggak. Anak boleh punya dua bapak? Enggak. Tidak. Bapak boleh punya dua anak? Boleh. Boleh. Berarti dari daerah asal, ya, dari daerah asal, misalnya daerah asalnya itu adalah X atau A gitu kan, tidak boleh dia itu panahnya 2 ke B-nya, betul nggak? Ke fungsinya nggak boleh. Berarti misalnya nih, ibu ini kan lah ya, ibu coret lah, ibu yang ngomong tidak bisa di matematika. Ibu bingung, saking banyaknya meetingnya, nggak tahu mau fokus kemana. Bentar. Kemana pen tab-nya ya? Sebentar. Ibu kehilangan pen tab-nya. Bentar ya, sebentar. Ini malah kabelnya yang nggak ketemu. Oh. Nah, ini misalnya ya, pakai pena gitu ya. Nah, ini misalnya ada, nanti kalau Ibu misalnya diminta lagi sama Bapak memberi tanggapan, nanti Ibu tinggal sebentar ya. Misalnya A, ini adalah anak gitu ya. Ini adalah anak, kemudian ini adalah Bapak gitu ya. Nah, ini misalnya 1, 2, 3. Ini misalnya 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau Ibu misalnya seperti ini. Nah, ini begini. Ini begitu. Itu fungsi bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Daerah asalnya. Daerah asalnya itu tidak ada yang 2 ya terhubungnya ke B gitu ya. Berarti X-nya atau domainnya itu punya 2 petanya ke kodomain gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya begini, A, B, ini misalnya 1, ini misalnya 2, ini misalnya 3 gitu ya. Ini 4, ini 5, ini 6 gitu ya. Nah, misalnya begini tuh. Tuh, fungsi bukan? Iya, Fungsi. Ini semuanya terpetakan? Ini semuanya terpetakan? Iya, Bu. Terpetakan. Ini tidak terpetakan boleh? Boleh, Bu. Boleh. Bu. Boleh, Bu. Anak, 2 anak, 1 bapaknya boleh?
Boleh. 2 anak, 1 bapaknya boleh kan? Berarti ini adalah fungsi. Gitu ya. Nah, sekarang coba yang ini. X besar sama min 2. Kecil dari 8. Ini apa nih? Anak apa bapaknya? Anak. Kodomain. Domain ya. Domain atau anaknya. Nah, sekarang bapaknya apa nih? Bapaknya apa nih? Segala daerah-daerah yang, gitu kan? Ya kan? Segala daerah-daerah yang memetakan ini. Kayak misalnya ya, min 2 kuadrat, min 2 dikuadratkan. Itu berapa fx-nya? 4. Ya. Sekarang 2. Kalau 2 berapa? 4 juga. 4 juga. Nah, itu gimana? Oh, enggak fungsi berarti. Kenapa Karena nggak fungsi? Karena Itu kan ada fungsi langsung ini. Langsung goyah gitu ya. Langsung goyah. Ibu tanya sedikit aja langsung goyah. Tadi awalnya nggak fungsi, habis itu Ibu tanya lagi fungsi, Bu. Itu maksudnya apa tuh? Kalau min 2 dikuadratkan berapa? 4. 2 dikuadratkan? 4 juga. Itu fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi, kenapa? Yang berapa hasil? Kodomain. Nah, kapan dia menjadi bukan fungsi itu kira-kira? Ini begini tuh misalnya ya, ini min 2, ini 2 kan. Kemudian apa namanya? Petanya di sini ya, kan dia dipetakan oleh fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Berarti ini 4, ini 4 di sini ya, misalnya. Berarti ini 2 ke 4 juga gitu ya. Ini ke 4 juga kan. Nah, berarti ini apa? Fungsi atau bukan? Fungsi, Bu. Nah, sekarang berarti kalau yang seperti ini dipetakan ke sini dengan fx x sama dengan x kuadrat, dengan bentuk yang ini gimana? Kan itu pertanyaannya. Kalau ini kan gampang aja nih. Ya. F4 yang ditanya. Nah, F4 berarti tadi fungsi. Kalau F-3 gimana? Min 3 dikuadratkan. Bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Bukannya min 3 nggak termasuk daerah asalnya, Bu? Min 3 tidak termasuk ke daerah asalnya. Oh, ke daerah asalnya. Ini apa sih pertanyaannya? Misalkan fx sama dengan x kuadrat mendefinisikan suatu fungsi pada selang tertutup. Apa? Gimana? Ya, bukannya harusnya ada di range itu ya, Bu, untuk Ada X. di range ini. Kalau 4 masuk nggak di range ini? Masuk, Mas. Ada ya, min 2 sampai 4 ada. Kalau min 3 nggak masuk ya? Di Iya. dalam ini ya. Kalau ini T kurang 3, berarti ini jadi apa nih? F T kurang 3, berarti ini jadi apa nih dikuadratkan? T kurang 3 T kuadrat dikurang 6T. Kurang 6T tambah 9 gitu ya. Nah, kira-kira kalau dimasukkan, ini kan bulat ya, kalau dimasukkan ini ke dalam bentuk ini, di antara selang-selang ini, itu gimana? Ada nggak yang maksudnya itu
dua daerah gitu ya, dua daerah di X ini atau di kodomainnya itu punya peta yang sama ke B-nya atau ke FT-nya, ke FT kurang 3-nya. Ada nggak? Misalnya -2 itu juga dia. Kemudian kok terbalik Ibu ya, kok -2 itu juga dia. Kalau -2 itu juga dia, 2 itu juga dia, itu kan boleh kan ya. Yang nggak boleh itu adalah misalnya ini 2 gitu ya. Kemudian dapat hasilnya situ misalnya ini 5, ini 6 gitu ya. Ini untuk mudah mengilustrasikannya nih. Ini A, ini B. Berarti ada nggak di sini tuh yang masuk ke dalam itu? -2 kuadrat, masukkan 4, berarti ini berapa? 6 kurang 2 tambah 9. Ini berapa? 4 tambah 18 tambah 9. Nggak kan mungkin ya. Yang paling mungkin itu kan ini tuh yang X kuadrat sama dengan 4 misalnya ya. Maka X sama dengan plus minus akar 4. Berarti plus minus akar 2. Nah, bisa jadi itu nanti X-nya itu, gimana Ibu mencontohkannya ya? Lingkaran lah, lingkaran. Nah, ini misalnya. Lingkaran lah. Berarti ini misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, misalnya gitu ya. Misalnya di sini tuh titiknya ke sini juga, ke sini juga. Misalnya berapa nih kita titiknya di sini tuh? Berarti kan titik di sini tuh berjari-jari berapa tuh? Kan titik di sini berarti 2 ya. Ini kan daerah asalnya tuh. X. Kemudian ini Y-nya kan. Kemudian dia memetakan 2 tuh di sini. Titik sini juga ke sini gitu ya. Titik sini juga ke sini. Berarti kita ini kan lah sama dengan 25 kurang Y kuadrat gitu ya. Kemudian X sama dengan, kita kan cari Y-nya kok Ibu, ke Y kuadrat sama dengan 25 gitu ya. Kemudian Y sama dengan 25 kurang X kuadrat ya. Kemudian Y sama dengan plus minus akar 25 dikurang dengan X kuadrat gitu. Nah, berapa tuh misalnya yang bisa 0 aja lah ya. 0. Misalnya 0. Berarti plus minus berapa nih? 25 kurang 0 berarti plus minus akar 25 berarti plus minus 5 gitu kan? Nah, untuk 0 ya, misalnya ini berjari-jari 5 ya, gitu. Itu petanya boleh ke 5 gitu, ke atas. Boleh ke minus 5 itu ke bawah. Itu fungsi bukan? Fungsi bukan, Bu. Bukan. Kenapa? Karena daerah asalnya memuat 2 itu, Bu. 2 apa? Bentar ya. Itu gimana? Fungsi bukan? Kalau begini tuh. Kalau dibentuk bentuk fungsi kuadratnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 ini. Fungsi bukan? Bukan. Bukan. Karena? Kenapa, Yo? Ya tadi dibilang sama Manda karena ya ada karena itu daerah asalnya memuat dua anggota di kodomain gitu.
punya anak punya 2 bapak ya. Ya, Siapa anaknya nih? kan 0. 0. Itu 0. Bapaknya siapa nih? 5 sama 1. min 5 sama min 5. 1. 5, 1 sama min 5, 1. Nah, berarti bentuk dari persamaan ini ya, itu untuk daerah asalnya semua di bilangan yang mengelilingi ini itu adalah bukan fungsi gitu kan. Ya, nah kalau ini tuh, ini apa maksudnya ya? Misalkan fx sama dengan x kuadrat, mendefinisikan suatu fungsi pada selang tertutup. Kurang paham dengan carilah f4, f-3, dan ft kurang 3. Kenapa f4? Kalau f4 kan 4 kuadrat sama dengan 16 gitu ya. Min 3 tidak ada di situ. Kalau ini, kalau T kuadrat kurang 6T tambah 9, itu kalau dimasukkan ini, ada nggak daerahnya yang bakal sama juga tuh? Tidak kan ya? Kalau min 3 dimasukkan ke sini juga bakal beda juga kan? Min 3 kuadrat pastikan kurang 6 kali min 3 tambah 9 pastikan? Kok min 3 sih? Min 1 juga pasti beda dengan min 2. Atau ada? Coba ada nggak yang menemukan? Yang bakal Nggak. sama hasilnya? Nggak ada, Bu. Berapapun dimasukkan di selang ini ya? Iya, Bu. Nggak bakal ada kan? Dia tidak dalam bentuk kuadrat tuh. Jadi apa maksudnya nih? Berarti ini fungsi semua gitu. F4, F-3, Ft kurang 3 merupakan fungsi. Kayaknya ada informasi soal. Coba kita analisis sama-sama. Ibu juga agak ini dengan soalnya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat. Mendefinisikan suatu fungsi pada selang gitu ya. Min 2 sama dengan 8. Kemudian carilah f4. F4 kan itu cuma dimasukkan gitu ya. 4 kuadrat sama dengan 16 gitu. Kemudian min 3 tidak berada pada selang itu. Daerah asalnya tidak berada pada daerah itu. Ft kurang 3, berarti T kurang 3 dikuadratkan, T kuadrat. Nah itu, kalau dimasukkan pun semua daerah asalnya di sini, juga tidak akan ada yang punya peta 2 ke fx-nya ya. Ini sama min 2 misalnya gitu. Kalau x kuadrat kan bukan daerah ini misalnya 4. Kalau x kuadrat itu kan ininya yang sama kan ya. Daerah asalnya daerah hasilnya yang sama. Berarti di B-nya atau di FY-nya yang sama. Kalau daerah asalnya mah berbeda fungsi juga kan. Pasti suatu fungsi ini. Emang kalau di daerah sini pasti suatu fungsi kayak min 2, 2, 8. Tapi Ibu yang ini nih, carilah. Apa maksudnya ya? Mas itu ada ide? Apa maksudnya? Mungkin diubah interval domainnya, Bu. Substitusi T kurang 3 ke X-nya itu, Bu. Kenapa? Jadi yang intervalnya itu kan min X lebih kecil sama dengan min 2 atau lebih besar dari min 2 atau lebih kecil sama dengan 8. Nah, substitusikan T kurang 3 itu di X. Jadi T kurang 3 lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 8. Jadi nanti kita dapat interval baru yaitu T lebih besar T lebih besar sama dengan 1 dan T lebih kecil sama dengan 11. Mungkin itu maksudnya, Bu. Soalnya nanti kalau kita
masukkan itu kan intervalnya yang paling besar kan 11. Nah, 11 kurang 3 kan itu 8. Jadi sama hasilnya nanti hasil interval yang baru sama interval yang lama, Bu. Diganti X-nya, T kurang 4 gitu. Besar dari min 2, kecil sama dari 8. T kurang 3, Bu. T kurang 3. Terus berarti ini T besar dari 1. Ini 1 ya. Kemudian kecil sama 8 tambah 3, 11. Terus? Terus kita coba masukin ke gimana tadi? Terus dicoba ke X kuadratnya. Itu dari asalnya. Coba masuk ke yang T kurang 3. T kurang 3 kuadrat, Bu. T kurang 3 kuadrat. Iya. Ibu yang bikin soal, Ibu yang bingung ya. T kurang 3. Sama, Bu, nanti itunya. Hasilnya, Bu, iya. Kalau misalnya disubstitusiin 1 kan, Bu, jadi yang F T kurang 3-nya kan jadinya 1 dikurang 6 ditambah 9, berarti kan 4 gitu kan, Bu. Nah, yang T kurang 3-nya, T kurang 3, T-nya tadi kan 1, berarti 1 kurang 3 berarti F min 2 gitu. F min 2 sama dengan 4. Kalau disubstitusiin min 2 ke Fx tadi kan sama jadinya, Bu. Fx nanti sama hasilnya 4 gitu. Coba. Ini gimana nih? Share screen. Silakan Rio. Sebentar. Rio sambil ngejelasin ini. Oh iya, enggak on. Dia tadi diem. Enggak mute. Iya. Ternyata enggak unmute ya pas lagi jelasin. Coba dijelasin lagi. Jadi ini kan tadi udah dibuat kan buat T-nya range baru untuk T. Terus fungsinya tadi dapat T kurang 3 sama dengan T kuadrat kurang 6T tambah 9. Nah, coba substitusiin 1 di sini kan masuk range juga kan. 1 di sini. Berarti F1 kurang 3 kan sama dengan di sini 1 kuadrat dikurang 6 kali 1 tambah 9. Nah, 1 kurang 3 kan F min 2. Terus yang ini nanti hasilnya 4 jadi F min 2 sama dengan 4. Nah, kalau dimasukin sini kan F min 2 nih. Berarti X-nya sama dengan min 2 dong. X sama dengan min 2 masukin di sini juga 4 gitu. Jadi sama aja gitu berarti, Bu. Gitu mikir. Kalau dimasukin berapa lagi? Coba selain berapa? 1, 2 coba.
Misalnya Dua di selang 2 itu ya. Ya. sama. 2 kurang 3, ya berarti kan T kurang 3. 2 kurang 3, ya sama. Kan bisa dibuat gini juga. 2 kurang 3 di kuadrat. Ya. Sama, jadi F min 1 sama dengan min 1 kuadrat. Cuman mikirnya gimana? Terus F min 1 sama dengan 1. Terus masukin ke Ya kalau ini juga kan sama, Bu. Jadi X berarti kan X-nya sama dengan 1 juga gitu. X-nya. Masukin ke sini juga X-nya sama dengan 1. X min 1 juga sama. Dikuadratkan 1. Berarti kita buat formulanya gitu ya. Dengan mengganti daerah asalnya dengan T kurang 3. Berarti T kurang 3, tadi besar dari 2 ya? Besar dari 2, kecil dari 8. Min 2, Bu. Besar dari min 2, kecil dari 8. Ya mungkin kalau masukin T kurang 3 nanti jadi kayak fungsi baru yang Ft min 3, terus range-nya juga baru gitu. Range-nya juga baru. Itu merupakan fungsi juga kan berarti ya? Ya, fungsi juga. Karena ndak ada ini kan, ndak ada 2 ke daerah hasilnya gitu ya. Tapi kalau yang F4 tadi itu apa gimana tuh maksudnya tuh? Yang mana, Bu? Yang hanya F4 tadi, bukan dalam bentuk fungsi T kurang 3, tapi hanya ditanya F4 dan F2. 4 itu kan daerah asalnya ya. Nanya nilai gitu. Menanyakan sekedar menanya nilai aja, F4 tinggal dimasukkan ke fungsinya. I kuadrat sama dengan 16. Tapi kan katanya membentuk fungsi baru, itu makanya Ibu agak ini. Bentuk lain mungkin, Bu, dengan variabel T. Yang ini tuh, mendefinisikan suatu fungsi pada selang tertutup. Carilah F4, F-3, Ft kurang 2. Misalkan Fx sama dengan E kuadrat, mendefinisikan suatu fungsi pada selang tertutup gitu ya. Carilah F4, F-3, dan Ft kurang 3. Mungkin maksudnya F4 sama F-3 tuh nyari kode mainnya gitu, nggak, Bu? Dan buktiin ini fungsi bukan. Kan kalau F4 udah jelas 4 tuh di range-nya Fx, di range-nya. Kalau F-3 nggak ada karena itu bukan bagian dari fungsinya gitu. Kalau Ft kurang 3 kan menjadi T kuadrat tambah 6 kurang 6 tambah 9 ya untuk Ft-nya gitu ya. X-nya tentu kita ganti juga dengan T kurang 3 ya, benar itu. Ya itu kan daerah asalnya ya, T kurang 3 itu. Berarti akan terbentuk pula selang baru dalam bentuk T gitu ya, Rio? Iya, Bu. Berarti T besar dari 1, kecil dari 11. Ya, 1 sama 11. Selang baru dengan fungsi barunya, dengan fungsinya bentuknya baru juga ya. T kuadrat kurang 6 tambah 9 jadinya ya, bentuk Ft-nya ya. Oh, tentu X-nya diganti. Bukan Ft juga sebenarnya. Kalau Ft nanti kan masih ngubah, kalau Ft nanti misalin lagi Ft kurang 3 maksud Ibu. Ft kurang 3. Jadi sama. Ya, ganti variabelnya. Iya, diganti variabelnya. Gimana? Enggak juga ya. Ft kurang 3 itu dijadikan disubstitusikan X-nya itu dengan T kurang 3. Berarti jadi T kurang 3 dikuadratkan. Oh, bukan begitu maksudnya. Hanya mengganti selangnya. Oke. Oke lah. Yang lain gimana? Paham nggak? Dengan apa yang dijelaskan oleh temannya?
Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Mau nanya, Bu. Ya, silakan Hidayatul. Yang di bagian FT kurang 3 tadi itu gimana, Bu? Berarti kita substitusiin nilai yang di interval itu, Bu. Kita ganti daerah asalnya sekarang bukan dalam bentuk X lagi, tapi dalam bentuk T kurang 3. Kan daerah asalnya menjadi T kurang 3. Berarti seperti yang diterangkan oleh Rio tadi tuh. Oleh temannya tadi tuh. Daerah asalnya jadi T kurang 3 dan daerah hasilnya jadi T kurang 3 kuadrat. T kurang 3 dikuadratkan. Oh, iya, Bu. Paham, Bu. Bentar. Aku juga masih pengen coba. Nah, tuh. Ini kan jadinya daerah asalnya ya. Ya kan? Ini ya yang di substitusi gitu kan? Kata temennya tadi, kata Rio dan Hazim tadi itu. Berarti 8, ini jadi T apa nih? -1 gitu ya. Ini 9. Ini jadinya daerahnya. Untuk apa? Untuk A-nya, daerah asalnya tibanya ya. Gitu maksudnya. 1 sampai 11, Bu. 1 dan 11. Iya, Bu. 8 tambah 3 berapa nih, Bu? 9. 11. 8 tambah 3 udah jadi 9. Ini F dari T kurang 3, begitu ya? Berarti ini T kurang 3 dikuadratkan, gitu kata teman tadi tuh. Ini T kuadrat kurang 6T tambah 9. Nah, ini ya. Ini jadi daerah asal ini kan? Daerah asal yang di sini tadi kan? Ini kan berarti kita substitusi hasilnya dari -1 sampai dari 11 itu berapa gitu ya, Rio dan teman-teman dan mahasiswa lain. Berarti untuk -1 berapa dia tuh? -1 kuadrat kurang 6 -1 tambah 1 ini -2 tambah 3. Berarti 1 kuadrat kurang 6 kali 1 tambah 9 gitu ya. Itu 1 ini 6, ini tambah 9. Ini berapa nih? 9 kurang 5, 4. Nah, tuh. Berarti untuk peta 1 ke 4, apa kita buat gambar? Ini bulat nggak sih? Ada dibilangnya bulat? Enggak. Oh, enggak juga. Berarti itu hanya sampai definisi itu saja tuh, definisi bentuk dari selangnya gitu ya. Kemudian definisi baru dari bentuk fungsinya. Ini kurang soal kayaknya. Carilah. Carilah, ini ada satu kata-katanya nih yang hilang. Carilah bentuk fungsi kali ya yang mengakomodir ini tuh. Soalnya kalau cuma dicari F4, ya tinggal masukin F-3, cuma masukin FT kurang 3, ya cuma masukin. Nah, apa maksudnya itu dari pertanyaan yang ini tuh? Makanya Ibu agak bingung tadi. Mungkin carilah bentuk baru dari fungsi yang mendefinisikan ini kali ya. Yang mendefinisikan. Kalau ini tuh yang bingung juga Ibu. F4. Tahunya ya langsung dimasukin aja, Bu. Jadi dapat domainnya. Oh iya, dapat kode domainnya. Domainnya masih di daerah ini atau enggak gitu? Ya. Ya, berarti dimasukkan ke dalam ini saja, daerah ini berada di sini. Berarti 16 gitu ya. Kemudian -3 tidak di selang ini kata temennya, tidak di daerah ini kan. Jadi -3 tuh di kirinya -2 tuh. Nak masuk di sini. Terus apa jawabnya kalau nak masuk di situ? Penjelasannya. Sama dengan -3 bukan daerah. Bagian dari fungsi. Bukan bagian dari daerah. Ini enggak bulat juga ya, Rio? Bukan bilangan bulat juga, enggak ada kata-kata bilangan bulat di sini, berarti kita tidak bisa membuat gambar yang daerah asalnya begini ya. Karena kan semua selang yang berkoma di sini kan juga masuk ke daerah asal gini ya. Semua rasionalnya.
itu seperti itu dulu untuk sementara jawabannya. Nanti Ibu coba pikirkan lagi entah apa informasi yang kurang dari soal. Bentuk baru, tentukan bentuk baru. Coba lihat soal yang di atasnya. Cuma satu itu yang tidak dapat berarti di bagian ini. Yang ditanya ke Ibu nih. Atau belum dicoba? Atau belum dijawab? Udah beberapa. Ibu juga nggak tahu jawabannya ternyata pas ditanya. Malah bingung sendiri dengan soalnya. Tadi kelompok ini udah selesai presentasi ya? Udah memaparkan injektif, bijektif, dan surjektif itu? Fungsi satu-satu, bijektif, yang injektif juga sudah dipaparkan oleh kelompok satu. Terus ini pertanyaan yang terakhir. Atau ada lagi yang mau dijawab habis ini? Tidak ada, Bu. Itu pertanyaan terakhir, Ibu. Oh, itu pertanyaan terakhir. Coba buka lagi apanya, PPT-nya. PPT Zalfi. Tolong. Iya, sebentar. Apa PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Coba. Baik, Bu. Ibu mau ke injektif dulu, mau ngasih pertanyaan ke temennya. Mana dulu nih yang dijelaskan oleh kelompok apa tadi? Fungsi satu-satu dulu, injektif dulu. Iya, Bu, tapi tadi dari awal dijelasin fungsinya sama relasi, Bu. Tadi paling ini sifatnya. Oh, pengertian fungsi dan relasi. Iya, Bu. Apa beda fungsi dengan relasi? Sekarang Ibu tanya tuh. Ke yang lain boleh. Fungsi dan relasi boleh, yang kelompok penyaji. Apa beda fungsi dan relasi? Apa, Rio? Kalau fungsi itu di bagian daerah asalnya hanya memuat satu anggota saja. Sedangkan kalau enggak satu anggota, misalnya daerah asalnya ada memuat dua anggota, di daerah kode main, berarti itu bukan fungsi, relasi. Gitu. Kalau relasi? Kalau relasi ya bukan yang yang bukan fungsi, berarti di domainnya memuat dua anggota di kodomain. Daerah asalnya memuat dua anggota. Kalau relasi itu semuanya, relasi itu bukannya semua yang memetakan. Boleh aja sembarangan gitu. Relasi itu yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya gitu, Atau bahasanya apa tadi kelompok penyaji? Relasi juga. Tunggu sebentar ya, mahasiswa. Siapa tahu Ibu dipanggil dengan waktu Ibu dipanggil. Ya Pak, itu tadi mungkin Pak menonjolkan apa tadi kata Bapak tuh bahasanya? Menonjolkan indikator dari masing-masing kemampuan matematisnya itu yang kayaknya belum terlihat gitu. Banyak yang belum terlihat di soal-soal. Kalau dibuka-buka yang dikirim-kirimnya di WhatsApp dari kelompok 1 sampai 12 kemarin, Pak. Dari semuanya kan sudah berusaha. Usulnya ada kadarnya, ada yang lupa, ada yang kuat kadarnya ya. Ya itu maksudnya, Pak. Untuk reasoning, untuk critical thinking, creative thinking, jangan Anda masih menanyakannya dalam bentuk berhitunglah, tentukanlah, gitu ya. Nah, kalau itu yang ditanyakan, maka ya tersambar nanti reasoningnya, critical thinking. Tapi kalau case-nya yang dia berpikir kritis itu kan baru nampak menonjol.
Oke, mahasiswa. Ini maaf Ibu nih ada 2 kegiatan sekali jalan. Jadi bingung Ibu mau apakannya, tapi harus dikejarkan juga ya, semuanya harus dikerjain gitu ya. Apa tadi? Menyatakan hubungan gitu kan. Hubungan antara satu dengan anggota himpunan tuh nggak memandang syarat ya. Nggak memandang syarat, yang penting minimal 1 gitu. Hah? Minimal 1. Yang saling berpasangan, yang saling berhubungan maksudnya ya, yang minimal 1 tapi nggak ada syarat A-nya berapa ke B-nya, A-nya harus terpetakan atau C-nya harus terpetakan gitu, bukan ya. Nah, kalau fungsi ada syarat kan? Ada syarat bahwa si A-nya harus semua kan? A-nya harus semua ya? Harus semua terpetakan ke B-nya. Tapi boleh juga dia punya 2 peta ke B. Ya kan? 2 peta ke B lagi. Gimana? Kok 2 peta ke B? Peta yang sama ke B. Peta yang sama ke B, betul. Peta yang sama ke B. Misalnya ada 2 kodomain, petanya sama ke B, itu boleh. Yang tidak boleh itu apa? Gimana yo? Dari B ke A itu hanya 1 gitu. Misalnya ada kodomain di A itu 2 ke B boleh. Itu yang nggak boleh ya. Kalau B 2 ke A boleh ya. Petanya sama ke B boleh. Tapi kalau yang dari petanya untuk unsur yang sama, petanya berbeda ke B itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Gimana? Gimana tuh? Yang penting di domain tuh cuman 1 gitu, Bu. Dia tuh paling 1 aja gitu. Mau sama di domainnya ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang nggak boleh itu bercabang. Yang nggak boleh nyabang 2. Itu aja intinya ya. Ya. Penting tidak bercabang 2 aja ke B-nya. Nah, itu soal-soal mengenai fungsi itu 1 itu aja di modul. Ada lagi enggak yang mau kita jawab di sini? Belum dicoba? Ada lagi enggak yang mengenai fungsi? Di modul yang Ibu buat. Yang tadi gambarannya lah, yang kalau di grafik yang bentuk persamaan. Yang bentuk di persamaan tadi, misalnya persamaan lingkaran. Coba ini di stop screen dulu. Coba Ibu berikan sebuah gambar gitu ya. Ini udah nampak nih? Nampak? Itu. Gimana tuh? Fungsi atau enggak nih? Iya ya, ini X ya. Apa jawabannya? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Kenapa nih bukan fungsi? Fungsi. Kenapa pula fungsi? Fungsi, Bu, itu. Fungsi, Bu. Itu sudah ada, Pak?
kemarin tempatnya? Udah dibuatkan Pak yang kelompok 1 sampai 6 after revise. Udah 7 sampai 12 after revise bisa diupload di situ. Oh, sebelum juga disediakan, Pak? Oh. Oh. Oh, iya, Pak. Oke, fungsi ini apa bukan? Fungsi, Bu. Fungsi, Bu. Oke, fungsi. Kenapa? Ini udah ada azan. Si Agil di sebelah sudah memasang azan. Di sana ada juga yang udah memasang azan. Belum satu ini aja. Fungsi apa bukan? Fungsi, Bu. Fungsi, Bu. Fungsi, kenapa fungsi? Karena masing-masing satu anggota. Satu anggota. Ini kan daerah asalnya ya? Iya. Ini daerah asalnya. Terus misalnya daerah asal ini ke Y ini gitu ya. Ini ya petanya ya. Ini petanya gitu ya. Ya kan? Ini petanya, ini petanya, ini petanya gitu ya. Ini petanya ya. Satu. Udah loh. Ini tuh. Fungsi bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Apa? Bukan. Kenapa? Karena daerah asalnya memuat 2. Yang di sini kan ya. Ke sini satu, ke sini satu kan? Iya, Bu. Ya kan? Terus kalau begini. Fungsi, Bu. Fungsi. Iya, Bu. Iya ya. Kan begitu ya. Itu kan nampak perbedaan apa namanya? Perbedaan bisa kan mahasiswa diberikan gambar misalnya menentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Itu kalau melalui gambar kan. Kalau melalui persamaan bisa nggak juga? Kayak tadi tuh Ibu misalkan yang tadi itu ya, tapi tadi itu soalnya tahap apa yang kurang nantilah. Nih, fx sama dengan x kuadrat misalnya dengan daerah asal. Misalnya tadi x besar dari min 2 kecil sama dengan 8. Ini fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi, Bu. Fungsi. Fungsi. Kalau Ibu kok cuma taunya itu ya, seharusnya Ibu punya lebih banyak referensi. Nih. Janganlah Y ya. Fx lah. Ibu tadi fx, maka sekarang jadi Y. Nah, sebenarnya fx itu ya Y gitu kan. Ini kan sebenarnya Y-nya kan, daerah hasilnya nih kan. Tapi kan nggak boleh simbolnya berbeda-beda gitu ya. Nah ini kalau ada gitu, fungsi bukan? Bukan. Bukan. Karena nanti hasil akar bisa negatif, bisa positif. Bisa positif, bisa negatif. Cobalah masukkan dulu. Yang mana yang punya nilai sama dengan titik mana tuh yang punya nilai sama? Imajiner, Bu. Yang sama. Baik. Kalau Ibu buat rentangnya seperti itu gimana tuh? Bisa enggak? Ini tuh harus bersyarat dulu kan? Ini harus bersyarat kan? Gimana harus bersyarat tuh enggak bisa di sini rentangnya ya? Gimana syaratnya tuh? X kuadrat kurang 25 harus besar. Iya, kemudian X harus besar dari 25. Kemudian
Kenapa bisa gitu dia? Bisa hilang sendiri. X besar sama 5. X plus minus ya. Kemudian X plus besar sama dari plus minus 5 gitu ya. Berarti dia tuh harus dari minus 5 gitu ya. Itu kan harus diselang itu dia kan. Iya, Bu. Nah, ini baru. Tapi kalau diselang gini gimana? Ini aja tidak terdefinisi tuh ya. Imajiner malah ya. Kalau yang 60, yang berapa nih? Yang 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4 kurang 25 itu malah minus kan, akar min 1. Nah, berarti kan bisa macam-macam nanti soalnya ya. Tergantung daerah asalnya gimana, daerah hasilnya gimana. Tapi yang penting mahasiswa bisa mendefinisikan itu yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan dengan konsep tadi. Nah, itu kan secara matematiknya tuh. Secara ininya kan belum. Nah, besok sebelum kelompok ini udah azan di sini, sebelum kelompok lain tampil, kita secara ini, secara analisisnya. Tadi ada kelompok penyaji menyampaikannya secara analisisnya. Misalnya X1 sama dengan X2, Fx1 harus sama dengan Fx2. Itu tadi ada disampaikan? Sudah, Bu. Sudah. Marsha Habibah tadi yang nyampaikan, Bu. Oh, ya, secara analisisnya sudah. Tapi nanti kita coba bahas lagi satu-satu. Berarti kalian harus pahami itu secara matematis yang konteksnya kebilangan, baik di injektif, baik di fungsi, injektif, bijektif, satu lagi ya, surjektif, atau nama lainnya apa tuh? Onto, into, apa? Onto ya. Pada, fungsi pada kan banyak ya nama lainnya ya, injektif, surjektif, bijektif, fungsi pada tuh yang sama dengan yang mana tuh, onto, into. Kalau ditukar-tukar gitu namanya tetap diituin ya. Nah, nanti sebelum kelompok berapa lagi nih? Ini setelah ini apa pembahasannya? Kemarin tuh himpunan, pengertian himpunan, habis itu operasi-operasi pada himpunan, kemarin itu dualitas aljabar himpunan dan dualitas pada himpunan, ini fungsi. Besok apa? Kelompok 5. Komposisi. Oh, komposisi fungsi F bundaran itu ya. Oke. Habis itu? Habis. Belum. 15 Hasil kali himpunan. Terus terakhir berarti 3 lagi kita ya. Terakhir apa? Relasi pada fungsi. Oh, relasi pada fungsi. Oke. 3 pertemuan lagi sebelum ke fungsi komposisi kita coba bahas secara ininya masing-masingnya, tinggal 3 lagi. Oke, mahasiswa ada pertanyaan, sudah azan juga, kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih, maaf Ibu mengadakan berbagai meeting dalam satu meeting. Kadang Ibu tuh pasang 4, 1 uji skripsi, 1 ngajar, 1 magang, 1 lagi seminar atau webinar gitu ya. Tapi nggak tahu mana yang mau diikutin, ini dengerin jadinya pusing sendiri. Memang begitu, harus pandai multitasking walaupun kocar-kacir. Terima kasih mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.